Ada rasa lelah yang hanya dipahami oleh orang yang terus berusaha menyenangkan semua orang. Kamu mungkin terlihat baik, ramah, dan selalu siap membantu. Tapi jauh di dalam diri, kamu membawa tekanan yang tidak pernah benar-benar kamu akui. Ada saat ketika kamu bertanya pelan pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu hanya karena aku ingin, bukan karena aku takut mengecewakan? Dan pertanyaan itu menggantung lama, seperti sesuatu yang sudah menunggu terlalu lama untuk didengar. Bagian paling menyakitkan dari hidup seperti ini adalah kamu sering terlihat kuat di mata orang lain. Mereka mengira kamu mudah mengerti, mudah beradaptasi, dan mudah menerima apapun. Padahal sebenarnya, kamu hanya tidak ingin membuat suasana menjadi rumit. Kamu tidak ingin ada masalah. Kamu tidak ingin ada orang yang merasa kamu tidak cukup baik. Jadi, kamu menahan diri, kamu mengalah, dan kamu senyum. Meskipun ada bagian dalam dirimu yang terus menipis sedikit demi sedikit. Kadang kamu merasa kamu hidup dalam dua dunia. Di dunia pertama, kamu adalah orang yang selalu hadir, selalu mengerti, selalu siap menolong. Dunia kedua adalah tempat di mana kamu menyimpan kekesalan kecil, luka kecil, dan keinginan yang jarang kamu ucapkan. Dunia itu sunyi, karena kamu sendiri jarang mengunjunginya. Kamu terlalu sibuk menjadi versi diri yang orang lain butuhkan, sambil perlahan lupa bagaimana rasanya menjadi dirimu sendiri. Di balik semua kebaikanmu ada paradoks yang menyakitkan. Kamu ingin membuat semua orang bahagia, tapi kamu sendiri jarang merasakan kebahagiaan yang benar-benar kamu pilih. Kamu ingin semua orang merasa aman, tapi kamu sendiri hidup dalam ketakutan kecil yang tidak pernah selesai. Ketakutan bahwa suatu hari seseorang akan kecewa padamu. Disinilah luka tersembunyimu berada. Kamu bukan hanya ingin menyenangkan orang lain, kamu merasa harus melakukannya untuk bisa diterima. Dan mungkin yang paling berat adalah ketika kamu sadar bahwa hampir tidak ada orang yang benar-benar memperhatikan betapa kerasnya kamu berjuang. Mereka hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Mereka menikmati kenyamanan yang kamu berikan, tapi jarang bertanya, apakah kamu sedang baik-baik saja? Itu membuatmu berpikir diam-diam. Kalau aku berhenti menjadi baik, apakah mereka masih mau dekat denganku? Pertanyaan inilah yang menjadi inti luka tersembunyi dari orang yang terus berusaha menyenangkan semua orang. Pola ingin menyenangkan semua orang bukan muncul begitu saja. Biasanya ia terbentuk dari pengalaman masa kecil, dinamika keluarga atau hubungan yang membuatmu belajar bahwa cinta dan penerimaan harus diperjuangkan. Kamu mungkin tumbuh dalam lingkungan yang membuatmu merasa nilai dirimu tergantung pada seberapa patuh kamu, seberapa sopan kamu, atau seberapa banyak kamu membuat orang lain nyaman. Perlahan, kamu belajar bahwa kebutuhanmu sendiri tidak sepenting kebutuhan orang lain. Secara psikologis, pola ini sering terkait dengan people pleasing, fear of conflict, dan attachment anxiety. Istilah-istilah ini terdengar rumit, tapi intinya sederhana. Kamu takut kehilangan hubungan ketika kamu menunjukkan sisi dirimu yang jujur. Kamu takut konflik karena kamu menghubungkannya dengan penolakan. Dan kamu berusaha keras untuk menjaga kedekatan dengan orang lain meski harus mengorbankan perasaanmu sendiri. Ini bukan kelemahan, ini adalah respons bertahan hidup. Salah satu akar terdalam dari pola ini adalah kebutuhan untuk merasa aman. Jika dulu kamu pernah dimarahi saat jujur, diabaikan saat butuh bantuan, atau disalahkan ketika mencoba mengekspresikan diri, otakmu akan belajar bahwa aman berarti menjadi baik. Maka kamu tumbuh dengan kebiasaan menyembunyikan emosi, menunda kebutuhan pribadi, atau meminta maaf bahkan ketika kamu tidak salah. Kamu tidak melakukannya untuk terlihat baik. Kamu melakukannya karena tubuhmu ingat bagaimana rasanya tidak aman. Ada juga aspek kelekatan emosional. Jika sejak kecil kamu selalu berusaha keras untuk mendapatkan perhatian atau pujian, kamu mungkin membawa pola yang sama ke masa dewasa. Kamu merasa dihargai ketika kamu membantu, ketika kamu menuruti, atau ketika kamu tidak menimbulkan masalah. Akhirnya kamu mengaitkan identitasmu dengan peran sebagai penjaga kedamaian meski peran itu melelahkan. Dan setiap kali kamu mencoba berkata jujur tentang kebutuhanmu, kamu merasa bersalah. Ketika kamu terbiasa menahan diri demi orang lain, kamu menjadi sangat peka terhadap perubahan ekspresi, nada bicara, atau reaksi orang. Kamu membaca situasi lebih cepat daripada kebanyakan orang. Kamu mencoba mencegah konflik sebelum terjadi. Kamu berusaha membuat semua orang nyaman meski kamu sendiri tidak nyaman.
Inilah kenapa pola ini sangat melekat. Ia bukan sekedar kebiasaan, ia adalah cara kamu menjaga dirimu dari rasa takut yang pernah kamu kenal terlalu baik. Ada beban yang tidak terlihat, tapi kamu membawanya setiap hari. Beban itu muncul setiap kali kamu berkata iya, padahal hatimu berkata, aku capek. Beban itu bertambah ketika kamu memaksa diri tetap tersenyum, padahal kamu ingin berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Orang lain mungkin melihatmu sebagai sosok yang tenang, ramah, dan selalu siap membantu. Tapi mereka tidak tahu seberapa keras kamu menahan emosi yang tidak pernah kamu sempatkan untuk dipahami. Ketika kamu terus menekan kebutuhanmu sendiri, kamu mulai kehilangan arah tentang siapa dirimu. Kamu bingung membedakan mana keinginanmu dan mana yang hanya kamu lakukan agar orang lain tidak kecewa. Kamu mulai merasa kosong, seperti hidupmu berjalan otomatis tanpa benar-benar kamu pilih. Dan kekosongan itu membuatmu lelah dengan cara yang sulit dijelaskan. Lelah fisik bisa hilang dengan tidur, tapi lelah emosional seperti ini sering terasa menetap. Ada juga rasa sedih kecil yang menumpuk di dalam hati. Sedih karena kamu sering merasa tidak dianggap. Sedih karena kamu jarang didengarkan. Sedih karena kamu memberi terlalu banyak, tapi jarang menerima hal yang sama. Lama-lama kamu mulai merasa tidak penting. Seolah-olah kamu hanya layak disukai ketika kamu bermanfaat. Pemikiran seperti ini membuatmu semakin takut berkata jujur, karena kamu tidak ingin kehilangan orang-orang yang kamu jaga dengan sepenuh hati. Psikolog seperti Carl Rogers pernah mengatakan bahwa manusia hanya bisa berkembang ketika ia bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Tapi kamu jarang mengalami itu. Kamu hidup dalam pola yang membuatmu menekan emosi, menyembunyikan sakit hati, dan menghindari konfrontasi. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi pola ini menggerogoti harga dirimu sedikit demi sedikit. Kamu mulai percaya bahwa kebutuhanmu tidak sepenting kebutuhan orang lain. Ada perasaan tertahan yang sulit kamu lepaskan. Semacam ketegangan dalam dada yang muncul ketika kamu ingin berkata tidak, tapi lidahmu justru berkata iya. Semacam rasa bersalah setiap kali kamu menolak permintaan orang, seolah-olah kamu melakukan sesuatu yang jahat. Semakin lama kamu hidup seperti ini, semakin berat beban yang kamu pikul. Dan ironisnya, semakin berat beban itu, semakin sulit bagimu untuk meminta bantuan. Kamu mungkin tidak menyadari seberapa sering pola ini muncul dalam keseharianmu. Kadang kamu merasa kamu harus menjadi orang yang mudah didekati, meskipun itu membuatmu lelah. Kamu takut dianggap egois jika kamu mengutamakan dirimu sendiri. Jadi kamu selalu menjadi orang yang pertama menawarkan bantuan, meski sebenarnya kamu sedang butuh waktu untuk dirimu sendiri. Pola ini muncul begitu otomatis, sampai kamu jarang sempat bertanya apakah hal itu benar-benar kamu inginkan. Kadang kamu merasa bersalah hanya karena kamu ingin istirahat. Kamu duduk sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi pikiranmu berputar terus. Harusnya aku bantu dia tadi. Harusnya aku balas pesan itu lebih cepat. Harusnya aku tidak menolak ajakan itu. Rasa bersalah ini bukan hal kecil. Ia datang dari luka lama yang membuatmu percaya bahwa kamu hanya layak dicintai ketika kamu bermanfaat bagi orang lain. Kamu mungkin juga sering menghindari konflik, bukan karena kamu tidak punya pendapat, tapi karena kamu takut melihat orang marah atau kecewa. Kamu mungkin setuju pada sesuatu yang sebenarnya tidak kamu sukai, hanya untuk menjaga suasana tetap damai. Kamu memilih diam ketika kamu disakiti, berharap segalanya akan membaik dengan sendirinya. Tapi diam seperti itu membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Kamu mungkin pernah merasa tidak nyaman ketika seseorang memuji dirimu, bukan karena kamu tidak senang, tapi karena kamu tidak benar-benar percaya bahwa kamu layak menerima pujian itu. Kamu lebih mudah percaya kritik daripada kebaikan. Luka dalam dirimu membuatmu merasa bahwa penghargaan harus selalu kamu bayar dengan tindakan. Jadi ketika seseorang hanya ingin memelukmu atau mendukungmu, kamu bingung harus bagaimana. Kadang kamu merasa kamu harus selalu terlihat kuat. Kamu menyembunyikan rasa sakit, menahan air mata, dan terus berjalan seperti semuanya baik-baik saja. Kamu tidak ingin membebani siapapun. Kamu takut dianggap manja atau dramatis. Jadi kamu memikul semuanya sendiri, meskipun sebenarnya kamu sangat ingin ada seseorang yang berkata, kamu tidak harus selalu kuat. Kamu mungkin juga sering membangun hubungan yang tidak seimbang. Kamu memberi terlalu banyak, tapi menerima terlalu sedikit. Kamu memaafkan terlalu cepat, meskipun hatimu belum benar-benar pulih. Kamu bertahan dalam hubungan
Karena kamu takut menyakiti orang itu jika kamu pergi. Kamu mempertahankan koneksi yang melelahkan hanya karena kamu takut terlihat jahat. Dan di titik ini, kamu mulai sadar bahwa menghargai diri sendiri terasa jauh lebih menakutkan daripada menyenangkan orang lain. Pulih dari pola ingin menyenangkan semua orang bukan berarti kamu tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang keras atau tidak peduli. Justru sebaliknya, proses ini membawamu kembali pada dirimu sendiri. Kamu mulai belajar bahwa kebaikan yang sehat bukan berasal dari rasa takut, tapi dari hati yang penuh. Dan untuk sampai ke titik itu, kamu perlu memberi ruang bagi dirimu untuk bernafas, merasa, dan berbicara jujur tentang apa yang kamu butuhkan. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu tidak harus menjawab semuanya dengan cepat. Beri dirimu waktu sebelum mengatakan iya. Tarik nafas, dengarkan tubuhmu, dan tanyakan pelan, apakah aku punya tenaga untuk ini? Apakah aku benar-benar ingin melakukannya? Kedengarannya sederhana, tapi ini adalah latihan besar untuk seseorang yang terbiasa mendahulukan orang lain. Ini adalah cara lembut untuk memberitahu dirimu bahwa kebutuhanku juga penting. Belajar berkata tidak bukan bentuk penolakan terhadap orang lain. Ini bentuk penerimaan terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak menutup pintu bagi hubungan. Kamu hanya menutup pintu bagi beban yang tidak lagi sanggup kamu pikul. Awalnya mungkin kamu merasa bersalah. Itu wajar. Rasa bersalah itu lahir dari kebiasaan lama yang sudah tertanam sejak kecil. Tapi semakin kamu membiasakannya, semakin tubuhmu mengerti bahwa batasan bukan ancaman, melainkan perlindungan. Perlahan kamu juga perlu belajar menerima bantuan. Kamu tidak sedang merepotkan siapapun. Kamu hanya sedang memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir dalam hidupmu, seperti kamu selama ini hadir dalam hidup mereka. Menerima bantuan adalah latihan untuk percaya bahwa kamu layak diperhatikan, bahkan saat kamu tidak sedang berguna bagi siapapun. Ini latihan kecil yang bisa membuka ruang besar dalam hatimu. Ada baiknya kamu mulai menuliskan apa saja yang selama ini kamu tahan. Tuliskan rasa marah yang pernah kamu pendam, rasa lelah yang kamu sembunyikan, atau keputusan yang ingin kamu ambil tapi selalu kamu tunda. Dengan menuliskannya, kamu mengakui perasaanmu sendiri, dan pengakuan adalah awal dari pemulihan. Semakin kamu jujur pada dirimu, semakin mudah kamu berdiri tegak dalam hidupmu. Ketika kamu mulai melepas pola ini, kamu mungkin merasa kehilangan arah. Itu wajar. Kamu terbiasa memakai identitas orang yang selalu baik. Dan ketika identitas itu kamu longgarkan, kamu seperti kembali mengenal dirimu dari awal. Tapi justru disinilah keindahannya. Kamu sedang membangun hubungan baru dengan dirimu sendiri. Hubungan yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih sehat. Dan ingat, proses ini tidak pernah tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi manusia yang utuh. Manusia yang bisa berkata iya ketika memang ingin, dan berkata tidak ketika memang perlu. Manusia yang tetap baik, tapi bukan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Manusia yang hadir untuk orang lain, tapi juga hadir untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, kamu akan tiba di tempat yang lebih tenang. Tempat di mana kamu bisa memberi tanpa kehilangan diri. Tempat di mana kamu bisa mencintai tanpa takut tidak cukup. Tempat di mana kamu bisa menjadi baik tanpa rasa takut ditinggalkan. Dan ketika hari itu datang, kamu akan menyadari satu hal penting. Kamu pantas dicintai bukan karena kamu selalu menyenangkan semua orang, tetapi karena kamu adalah dirimu sendiri. Semuanya berawal dari satu langkah kecil. Izinkan dirimu pulih. Kamu tidak harus berburu-buru. Kamu tidak harus melakukannya dengan sempurna. Kamu hanya perlu terus menghadirkan dirimu sedikit demi sedikit dengan kasih yang lebih besar untuk diri sendiri. Dan aku harap suatu hari nanti kamu bisa berkata pelan, dengan penuh kelegaan, aku akhirnya pulang ke diriku sendiri. Sebelum video ini selesai, kalau kamu merasa perjalanan memahami diri seperti ini membantu kamu bernafas sedikit lebih lega, kamu bisa bergabung dengan ruang kecil yang sedang kita bangun di channel Mencoba Mengerti. Di sana kita mencoba memahami luka-luka halus yang sering kita pendam sendirian dengan cara yang hangat dan manusiawi. Kalau kamu ingin terus belajar pelan-pelan tanpa tekanan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya.
Biar setiap kali kamu butuh teman untuk memahami diri, kamu tahu ada tempat yang selalu siap menemanimu.